Yo, halo Bray atau teman-teman nih. Mau ngomongin nasi uduk dulu. Nah, nasi uduk kan ya kayak kita tahu macam-macam kan jenis lauk pendampingnya. Ada yang pakai bihun, ada yang pakai sambal kacang encer, ya macam-macam lah pokoknya. Nah, itu nasi uduk kan ya pasti beda lah ya sama nasi biasa. Nasi biasa kan teksturnya itu agak lengket karena beda memasaknya. Kalau nasi uduk tuh dia diaron pakai santan, terus pakai rempah-rempah kan, aromanya khas banget tuh, pakai cengkeh, kayu manis, serai. Nah, itu langsung merangsang tuh elemen lapar kita sebagai human, lalu dikukus tuh sampai matang gitu. Nah, nasi uduk nih sejarahnya nih di abad ke 14 sampai 16 ya, zaman-zaman belum ada mobil sama motor lah. Zaman itu masih pada naik andong kali ya sama kereta. Ya model-modelnya mirip kayak sinetron naga-nagaan di salah satu TV channel swasta itu. Nah, di abad segitu tuh 14 sampai 16 berarti 1400 sampai 1600-an lah. Nasi uduk tuh awalnya imbasnya tuh dari kejatuhan kerajaan Malaka ke tangan Portugis. Kalau sekarang namanya Portugal. Negaranya CR7, si Ronaldo. Nah, itu orang-orangnya pada kabur tuh jadi pelarian dari kerajaan Malaka. Nah, itu dia sekaligus bawa pergi budayanya tuh, tradisi-tradisinya, termasuk makanan-makanan tuh, kulinernya ke Jayakarta. Nah, Jayakarta alias banyak EKE-nya tuh, Batavia, Jayakarta, di Jakarta. Nah, di sisi lain tuh ada Sultan Agung dari Mataram tuh nyerang VOC, yaitu zaman dulu tuh Belanda. Nah, para serdadunya tuh pada bawa tradisi juga, pada bawa kulturnya juga, buat nasi gurih namanya. Nah, 24 Agustus 1915 tuh tanah Melayu tuh. Jadi kerajaan Malaka ini kalau sekarang tuh areanya bisa nyampe Malaysia. Tanah Melayu tuh berhasil pindah tangan tuh. Jadi orang-orang Melayu hijrah ke Batavia, yang sekarang dibilang Betawi. Nah, di samping itu di tahun 1628 sampai 1629, nah kerajaan Mataram nih takluk sama VOC nih. Nah, ini warga-warga Jawa juga pada pindah nih ke Betawi, ke Jawa. Akibat nah, jadi orang-orang Melayu sama orang-orang Jawa tuh pada macam-macam tuh bawa tradisinya. Jadi yang Melayu bawanya nasi lemak. Kalau sekarang tuh jadi di Malaysia nasi lemak kan. Nah, orang Jawa bawanya nasi gurih. Yang tadi gue bilang yang si Sultan Agung dari Mataram itu. Nah, terus akhirnya ada perpaduan dari kedua budaya itu. Lahirlah tuh nasi uduk di tanah Betawi. Sebenarnya gak ada yang tahu sih pasti arti dari uduk sebenarnya, dari nasi uduknya ya maksudnya. Nah, konon bahasanya uduk tuh asalnya dari bahasa Sunda tuh, yang artinya bersatu atau bercampur. Tapi ini kalau mau ngomongin etimologi, uduk artinya berarti susah. Tapi dulu tuh emang nasi uduk makanan ini sih, makanan orang susah ibaratnya, yang makanan itu dijual dalam gerobak-gerobak di pasar kan. Ya kalau dulu nggak kayak sekarang kan banyak macamnya, bisa pakai udang atau rendang, bisa macam-macam ikan. Kalau dulu ya sih makanan simple. Kalau sekarang kan dengan campuran berbagai lauk. Nah, nasi uduk kan langsung beriin sensasi beda kalau sekarang tuh, jadi banyak variasi. Orang-orang juga kan jadi nggak bosan makan nasi uduk. Tapi balik lagi, orang-orang bakalan kangen sama nasi uduk yang simple gitu, yang apa adanya, yang cita rasanya yang paling penting kan. Nah, ini di beberapa tempat nih. Nah, nasi uduk kebun kacang legendaris nih. Jadi nasi uduk di sana banyak yang dagang tuh. Banyak macam nasi uduk. Jadi sebenarnya nasi uduk kebun kacang kan daerah tuh. Nasi uduk kebun kacangnya bisa sampai Serpong loh. Jadi namanya itu udah sampai
melegenda juga. Nah di sana kan udah banyak tuh yang jualan nasi uduk deket daerah Tanah Abang juga kan, situ yang daerahnya sempit. Nah di sana tuh banyak tuh yang ngeklaim lah ini nasi uduk gue duluan segala macam yang original. Nah kembali ke soal rasa nih, nasi uduk kebun kacang nih punya ciri khasnya nih, dia bentuknya daun pisang nih ngerucut nih, jadi ngerucut segitiga, di atasnya dikasih bawang goreng kan. Ya emang porsinya mini, cuman dari segi visualnya aja sangat sangat bikin kita tertarik ya buat melahapnya. Nah di situ banyak macem. Nah di sana lauknya bisa ada ayam goreng, ada empal, ada udang, ada ikan, ada usus, ada babat. Pokoknya menarik selera kita lah. Jadi orang-orang Betawi pada nyerapin resep-resep nasi lemak sama nasi gurih, terus dikombinasiin, akhirnya berubah tuh jadi nasi uduk. Nah ini perjalanannya juga udah ratusan tahun. Ya udah gitu aja soal sejarah nasi uduk. Jadi lapar nih mau makan nasi uduk. Udah ya, thank you. Oke, sorry ya guys kalau di video yang kita buat ada kekeliruan. Lo pada bisa tulis atau ketik komentar di bawah. Ya udah, jangan lupa subscribe, komen, share, sama like ya. Ya udah, thank you, bye.